Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Anggi De Perez. Anggi, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, terima kasih juga. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih, Nggi? Punya pengalaman mistis. Gimana tuh ceritanya? Jadi belum lama ya, sekitar masih ada Mbak Jupe juga sih. Saat itu pergi sama-sama sama almarhumah, sama teman-teman, diajak temennya ini. Kita pergi ke Sukabumi. Nah, di Sukabumi ini kita ke rumah katanya sih orang pintar di situ gitu. Jadi ibu-ibu ini terkenal orang pintarnya. Terkenal orang pintar deh. Dan saat kita masuk emang udah tuh semuanya tuh berbau-bau mistis. Berbau mistisnya itu kayak ada patung-patung. Terus udah ada dupa. Jadi ada banyak-banyak patung-patung dia di mana-mana kayak gitu. Nah, pas kita lagi lihat-lihat nggak lama kemudian temanku kesurupan. Kesurupan apa ya? Kesurupan, pas dicek itu ternyata kesurupan macan. Macan memang Iya. penunggu tempat itu atau ada yang bawa atau gimana? Nah itu dia, si ibu itu pas ngecek ini bukan macan saya, penunggu saya. Katanya bukan dari saya, tapi terus ibu bilang ini dari kamu sambil nunjuk ke saya. Jadi memang kamu selalu diikuti sosok macan? Itu menurut ibu itu, menurut si ibu katanya aku itu ditungguin, emang dari nenek moyang itu memang dikasih semacam warisan katanya macan putih. Pernah muncul nggak sosoknya? Muncul langsung nggak sih, tapi sekelibatan gitu sih aku pernah lihat. Pernah lihat, tapi mungkin aku selalu berpikir nggak mungkin lah gitu kan. Baik, mudah-mudahan malam hari ini juga kamu tenang-tenang aja. Mudah-mudahan. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahma. Selamat malam Rahma. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas kamu sehari-hari apa ya saat ini? Karyawan swasta. Oke, baik. Apa yang mau kamu ceritain buat kami? Masalah saya punya jimat, sama saya punya keturunan, punya pesugihan di masa lalu. Jadi zaman dulu Anda pernah melakukan pesugihan? Bukan, nenek. Oh, nenek. Almarhum nenek. Dari mana kamu tahu nenek kamu melakukan pesugihan? Saya tanya sama bibi, kenapa ya hidup kita kayak gini semua gitu. Kayak gini maksudnya gimana? Gak ada yang enak gitu. Kayak kita mau ngelakuin apa aja, pengen kayak, jujur saya kayak pengen kuliah, tapi tuh kayaknya nggak nyampe. Terus mama juga kerja jadi TKW udah 14 tahun. Rata-rata tuh nggak ada yang bisa sampai jadi rumah gitu. Uangnya nggak ada yang bisa kesimpan. Uangnya habis gitu aja? Iya. Jadi tuh kayak seolah-olah kita rezekinya tuh dipas-pasin aja, nggak bisa sampai bener-bener kita hidup bahagia gitu loh. Jadi kita dibuat sengsara terus, kayak ngerasa begitu. Baik, jadi yang dirasain adalah secara ekonomi kok begini banget gitu ya. Padahal ada pekerjaan, ada pemasukan, tapi tetap nggak mencapai mimpi yang memang ingin dicapai. Iya. Pengen kuliah
iya pengen punya rumah tapi nggak nyampe-nyampe. Iya. Lalu nanya ke Bibi, kata Bibi Iya. apa jawabannya? Kata Bibi, dia pernah nanya, katanya iya emang di keturunan kita pernah ada yang melakukan pesugihan. Jadi istilah katanya pakai logika kita, rezeki kita tuh kayak udah diambil duluan gitu. Kebahagiaan kita kayak udah diambil duluan. Gitu lah. Dari mana kamu tahu kalau orangnya itu adalah nenek kamu? Dikasih tahu gitu? Nanya juga sih sama ibu. Iya pernah. Kan kalau mama manggilnya ke nenek itu Bibi gitu kan. Iya Bibi. Dulu pernah gitu. Terus sampai ada yang mati juga. Yang mati tumbal gitu maksudnya? Tanda kutip sih aku nggak mau tahu banyak ya. Tapi keluarga. Kurang paham juga. Tapi yang jelas ada yang meninggal. Iya. Dan yang saya rasain tuh kayak apa ya? Bener-bener kayak kitanya yang kesiksa batin gitu. Kayak mungkin kita keturunannya dapetin sumpah serapanya atau apa kan? Ya, tapi itu asumsi kan, maksudnya perkiraan ya. Iya. Nggak ada yang benar-benar menyampaikan itu dan ada buktinya, belum ada ya. Iya. Baik, terus kamu tadi bilang ada jimat ya? Iya. Itu dari mana? Dari orang pinter Untuk? mengguna-gunain suami saya. Hah? Kenapa kamu guna-gunain suami sendiri ya? Soalnya dia nyakitin saya mulu. Terus kamu guna-guna supaya? Supaya kata bapak itu sih biar balik gitu yang dia lakuin sama saya. Nyakitinnya seperti apa? Dia tuh kan punya sifat kayak psikopat. Dalam arti psikopat kan kayak orang gila ya. Tapi dia yang gila, kok saya yang diajak gila gitu. Saya nggak ngerti deh, diajak gila tuh maksudnya gimana ya? KDRT? Pernah juga KDRT, Terus gilanya seperti apa selain KDRT? pokoknya kayak sering nyari-nyain saya sama anak juga gitu. Jadi dikit-dikit, Nyanyiakan kamu. jadi dikit-dikit saya tuh kayak histeris gitu loh. Histeris, sedih. Karena nggak dinafkahi. Iya, begitu juga kayak gitu. Jimat itu masih ada? Ada. Dan setelah pakai jimat itu, bener tercapai apa yang diinginkan? Ya, saya ngerasanya dulu kan dia bikin saya kayak orang kayak hampir gila ya gitu ya. Sekarang dia yang hampir gila? Dia kayaknya dia malah ganggu saya mulu, nyerang saya mulu mau. Jadi tuh kayak mau minta balik tapi maksa gitu. Tujuan kamu malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Rahma? Kalau benar yang dibilang nenek, yang dibilang bibi saya, pernah ada yang melakukan pesugihan di masa lalu. Sama si korbannya saya cuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pengen ketemu, minta maaf yang sebesar-besarnya di alam lain. Oke. Kalau untuk jimatnya, guna-guna ke suami? Saya tuh sempat kemarin mau dibalikin. Tadinya kan kalau sekarang bentuknya minyak ya. Oke. Tapi belum ada kepikiran apakah mencabut guna-guna ke suami atau enggak gitu ya? Belum. Baik. Kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahma tinggal di rumah bernomor 90. Terlahir tanggal 4 Januari 1993. Sosok yang berpikiran tajam dan penuh inisiatif. Dia selalu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya melihat keluarga Rahma memiliki masa kelam
Tetapi bukan berarti kesialan yang dialaminya berasal dari sana. Jalan pikiran serta prasangka buruklah yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rahma dengan tanggal lahir 4 bulan 1 93 dan nomor rumah 90. Rahma memiliki jimat dan juga neneknya ya terutama itu pernah melakukan pesugihan. Iya. Dan saat ini merasa keluarganya tidak bahagia, selalu menderita terutama dari sisi ekonomi dan jimat yang dimiliki untuk mengirim guna-guna ke suaminya. Nah, malam hari ini ingin meminta maaf soal pesugihan itu karena pernah ada korban, tapi soal guna-guna belum mau mencabut dari suaminya. Guna-guna belum mau mencabut dari suaminya. Iya. Artinya Mbak Rahma sendiri melakukan guna-guna juga. Ngirim punya jimat untuk guna-guna suami gitu kan? Iya. Dan nggak mau dicabut guna-gunanya. Pengen dihancurin. Oke. Tiba-tiba saya ngelihat sosok sangat menyeramkan sekali ya, berbulu, hitam dan tinggi besar gitu. Oh no. Iya, sosok ini tampaknya memperhatikan kamu juga sih. Sebenarnya kamu juga jangan takut ya. Aku takut. Takut ya, sabar ya. Saya ngeliat ada sosok gede banget warna hitam, Oh, kayak genderuwo gitu. Genderuwo, tapi bener-bener kayak ngincer. Dia ngeliatin Kesini? kita. Iya. Tadi ngeliatin aku tapi ngerek. Kenapa ke kenapa ke Anggi aku ya? sih? Apa karena Anggi dibilang katanya ada memang sosok macan warisan? Ya, Kak Anggi kan memang apa ya? Kak Anggi juga ada yang jagain sebenarnya gitu. Itu dia katanya dijagain. Ada yang jagain. Jadi ada bentrokannya antara si genderuwo ini nih masuk ke badannya si Rahma. Tapi nggak bisa dekat banget sih. Saya pastikan kamu aman sih Kak Anggi. Genderuwo ini mau berbuat jahat nggak ke aku? Kayak genderuwo itu memang suka wanita-wanita yang punya kayak daya tarik gitu loh. Itu sih yang Jadi bikin. magnet gitu. Jadi kayak magnet gitu. Dan saya ngerasa hawa magis juga di Rahma ketika saya melihat dalam mata batin saya adalah ritual. Genderuwo ini datangnya dari mana, Roy? Genderuwonya ini datangnya dari si Rahma sendiri nih. Memang dibawa. Memang dibawa. Tapi Rahma sendiri sadar apa enggak, saya juga akan nanya sih. Sadar? Enggak. Enggak. Nggak pernah terganggu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah muncul sosoknya, wujudnya. Nggak pernah. Nggak pernah ada yang ngasih tahu. Tapi saya sering mimpi itu diajak berhubungan sama almarhum bapak. Tapi sebelum almarhum bapak meninggal, bentuknya tuh kayak badan bapak saya ngajakin sering kayak gitu. Mungkin nggak makhluk genderuwo ini bermanifestasi wujudnya seperti bapaknya mengajak dalam mimpinya Rahma, Roy. Iya, justru itu dia bisa berubah-ubah wujud ke berbagai bentuk kemanapun dan siapapun itu. Nah, justru dia ngambil wujud ayah kamu untuk mengajak. Padahal dia tuh aslinya genderuwo. Dan selama ini kamu penuhi hubungan badan itu? Iya, Di mimpi tapi kan? iya. Itu dalam mimpi sebenarnya terjadi nggak sih, Roy? Terjadi gitu. Oh my goodness. Sebenarnya dalam mimpi memang terjadi. Kamu punya anak? Punya. Oh, Anak berapa? 1. serem banget pokoknya. Kayak berbulu banyak banget. Dan entah kenapa saya mencium ada aroma jimat atau amulet atau
apa di diri kamu ini nih? Oh, kamu bawa sesuatu tuh di kantong putihnya. Iya. Silakan dikeluarin. Itu apa ya? Ini minyak, tapi nggak digunain, cuman ditaruh di rumah. Boleh saya buka? Boleh buka-buka. Serem ya. Kamu berkunjung ke dukun untuk dapetin minyak ini bertujuan untuk menundukkan siapapun. Enggak, Jujur. Untuk siapa sebenarnya? buat ngebalikin kelakuan suami saya. Itu guna-guna suaminya. Tapi justru ya, saya entah kenapa merasa dukun itu justru menggunakan kamu untuk kepentingan dia juga gitu. Jadi kayak dibuat halu sama tuh dukun untuk mendapat pundi-pundi sukarela sebenarnya, bukan? Atau dibayar sesuai mahar ya. Sukarela? Tapi kok kamu sering banget ya datang bolak-balik gitu jadinya? Iya. Lebih dari sekali? Dua kali. Dua kali ke sana. Atau mungkin ada ritual nggak untuk benda-benda ini yang kamu lakukan di rumah? Kamu harus beli sesuatu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini cuma dipegang dan disimpan aja. Apa? Apa aja sih barang-barangnya? Coba deh. Minyak, Kamu angkat deh, itu minyak. Dan itu kayu kecil. Kayu kecil? Iya. Kayu kecil ini kata bapak itu buat jaga saya di luar. Waktu itu saya ditanyain, dilihat jarinya. Dia kan ngikutin jari saya gini. Yang nyetrum itu cuman jari ini katanya, keselamatan saya yang terancam. Katanya gitu. Jadi saya dikasih kayu ini buat ngejaga saya di jalan. Karena katanya suami kamu itu jahat gitu kan. Di luar rumah pun kamu juga diincer. Makanya ini buat di luar, kalau ini buat di dalam rumah. oh jadi yang mau jahatin kamu tuh bukan cuma suami gitu, tapi di luar rumah tuh maksudnya lingkungan. Kurang mengerti sih, tapi dibilangnya buat ngelindungin kamu ini di luar. Enggak sih. Kalau yang kamu lihat dari dua benda ini, apakah memang ini untuk melindungi dia atau justru jadi magnet makhluk-makhluk lain mendekat? Gara-gara benda ini justru dia jadi bingung ya mana yang benar ya mana yang enggak. Versi sang dukun bilangnya suaminya yang mengguna-guna. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir secara jernih, saya tidak melihat adanya tindakan guna-guna dari suaminya. Justru kamu halu dan di bawah pengaruh bisikan-bisikan genderuwo. Karena ini magnetnya, rumahnya. Dia selain genderuwo juga ada. Saya pasti tahu, kamu pasti tahu ini tentang kuntilanak ini. Tahu? Itu dia. Apa ya? Ada genderuwo dan ada kuntilanak. Jadi yang ngejagain dia ini sebenarnya dia pikir ngejagain. Padahal sebenarnya meneror, membisikkan suara-suara halu supaya kayak itu dia yang bunuh, itu dia yang bunuh, itu dia yang jadi bunuh. dia Untuk berbuat jahat gitu ya? Iya. Negatif terus karena Negatif. makhluk ini bisikin. Betul. Karena berbuat karena dibisikin yang negatif jadi buatnya negatif. Suara-suara. Jadi kamu lama nggak bisa tahu yang mana yang benar yang mana yang enggak sih. Iya, Itu sebenarnya. nggak tahu. Makhluk ini kenapa bisikin dia untuk hal-hal negatif? Tujuannya mereka mau apa sebenarnya? Merusak semuanya sih, bahkan kehancuran semuanya. Nggak usah pakai minyak itu lagi deh. Bisa buat saru gitu pola pikirnya, dan nggak bisa kayak berpikir jernih. Yang dilihat cuma kesalahan orang dan curiga gitu. Jadi nggak nyaman Iya. kalau negatif terus. Betul. Kayak kita rasain. Apa dibuang gitu aja bisa? Sebenarnya aku sih pengen banget ngancurinnya. Dilihat cuma kesalahan orang dan curiga gitu. Jadi nggak nyaman Iya. kalau negatif terus. Betul. Kayak kita rasain. Apa dibuang gitu aja bisa? Sebenarnya aku sih pengen banget ngancurinnya gitu hari ini. Kalau ini dihancurin, makhluk-makhluk ini reaksinya gimana?
Kalau dihancurin di sini aman. Karena saya pastikan energi kita kan positif nih. Kita bertiga positif. Dan saya rasa itu tidak akan membuat kegaduhan atau kelimpungan. Kecuali ya, kalau Rahma abis gini nyari lagi, saya sih udah lepas tangan deh Rahma. Kamu Nyari ngelihatnya masih lagi? mungkin Rahma nyari lagi ya? Iya, saya takut banget kalau kamu. Soalnya nih Rahma tuh gini loh, orang yang sangat sulit ditebak gitu. Untuk keinginannya hari ini gini, tapi ntar dia berubah Besok lagi. bisa berubah. Karena dia bisikan yang nggak jelas gitu sih. Oke, dan bisikan itu diikutin lagi. Dan diikutin lagi, jadinya nggak tahu nih mesti gimana nih gitu. Nah sekarang aja nih yang masih lagi lurus nih, jadi bawa untuk mengakui ini gitu. Tapi saya khawatir ketika perubahan drastis kamu, jadi bisa nyari-nyari yang enggak, timbul lagi bisikan dan timbul lagi halusinasi. Halusinasinya maksudnya seperti kayak kesurupan gitu nggak? Halusinasinya kayak dia lakuin, dia kayak dipengaruhi otaknya. Saya pengen bunuh diri. Tuh, Oh. bunuh diri. Kenapa? Hal-hal yang menurut saya Kalau enggak. lagi ada di titik sedih, abis disakitin, bukan sakit fisik sih, tapi sakit Sakit batin hati. udah bertahun-tahun lah, gara-gara suami saya sendiri. Kalian mau tahu deh, maaf ya Mbak Rahma, bukannya mengungkit luka dari suaminya, tapi apa yang dilakukan suaminya sih? Seperti apa gitu detailnya sampai begitu dendam, bahkan minta bantuan orang lain dan makhluk gaib untuk apa? Apa dia selingkuh atau apa sebenarnya dia lakukan? Dia suka munafik di belakang saya gitu. Munafik. Maksudnya gimana ya? Bohong. Iya, Seperti misalnya? dia deket sama perempuan. Kadang-kadang tapi dia tuh suka gitu. Suka tapi ngaku nggak suka, padahal boncengin dia sampai bener-bener kayak raja banget. Sedangkan sama anak istri aja nggak diperlakukan kayak gitu. Boro-boro gitu kayak dipeduliin. Terus sering banget ninggalin pas kita lagi nggak punya duit sepeser pun. Itu yang bikin aku sakit hati banget, sama anak aku tuh sakit banget. Tapi padahal dia ada uang. Ada. Sering ninggalin gitu aja, nggak mikirin kita makan apa enggak gitu. Itu dari awal menikah atau belakangan ini atau ada pemicunya? Dari awal menikah. Dari saya masih hamil, dia juga suka ngasih minum. Ngasih minum, terus dibacain apa gitu. Abis minum itu bukannya saya nambah baik, kepala saya berat. Kalau pegal sedikit dipencet aja sakit gitu. Itu yang bikin saya sampai pikirannya negatif. Saya dibikin nih kayaknya nih. Enggak, itu pikiran negatif kamu sendiri. Buktinya ada yang ngajak bunuh diri kan? Suara hati kamu. Bisikan-bisikan itu ya. Bisikan itu. Ada yang ngomongin ini dan itu. Ayo coba. Iya. Bedainnya gimana caranya? Nggak ngerti sih, nggak paham. Tadi Tapi kamu pokoknya bilang- kalau saya udah sedih, saya tuh pengen udah nyampe rumah saya mati aja kali ya. Kayak loncat dari atas gitu ya. Pengen. Rahma, kalau Jangan misalnya dong. kamu meninggal, nanti anaknya gimana? Siapa yang ngurus? Jujur harus diperjuangin dong hidupnya buat anak. Tapi saya nggak mau sedih terus. Iya, pasti gak ada lah yang mau sedih. Tapi Roy, ini sebenarnya yang kekuatan jahat ini mana yang lebih jahat? Maksudnya Gondoruo atau kuntil anaknya sebenarnya? Dua-duanya sih. Yang lebih jahat dua-duanya ini. Dua-duanya lebih jahat sih sebenarnya. Saya ngelihat banyak banget makhluk-makhluknya mempengaruhi gitu. Yang kuntilanak ngajak bunuh diri, yang genderuwo bilang suaminya nih ini gini gitu. Dia sama ya. Iya. Tapi mungkin perlu ditegasin lagi deh. Suaminya
itu melakukan guna-guna nggak sih dengan baca kasih air apa segala macam? Menurut vision kamu, apa yang dilakukan suaminya buat Rahma, Ron? Saya ngelihat dalam vision aku ternyata suaminya tidak bermain dukun. Ternyata suaminya bermain perempuan saja ya. Enggak, lebih baik juga sih. Enggak bermain perempuan. Tapi enggak, Maaf ya. tapi enggak ke dukun maksudnya. Tapi nggak ke dukun. Ya. Ternyata dia main perempuan dengan gonta-ganti dan jajan. Maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Tapi disinilah ya Iya. justru Rahma dan Roy Kiyosei emang kayak gitu. Emang kamu pengen dapat semua yang jujur kan? Iya. Oke. Ternyata yang dukun nggak ada, ternyata perempuan 100% ada. Dan satu perempuan yang di sana sempet mau hamil tapi nggak jadi karena digugurin. Itu fakta yang harus kamu terima, Rahma. Sebelum saya nikah, Ada juga. Tapi Rahma jangan pointing itunya Jangan gitu. fokus ke situnya, Rahma. Itu bukan solusi gitu. Ya, Mendingan baik-baik Iya. diomongin terus udah gitu. Ini kamu juga salah guna-gunain suami kamu juga. Nggak ada yang bisa dibenerin. Suaminya begitu dia balas. Ya kadang-kadang ya gitu ya, karena kita mikir kita dijahatin, akhirnya kita terpancing membalas, padahal itu cuma di pikiran kita. Cuma Yang di- ada gitu. akhirnya malah kita justru yang melakukan kejahatan. Iya. Iya. Maksudnya membalas padahal nggak ada yang dibalas. malah saya kayak nambah gila sendiri. Pikiran saya nggak karuan. Kalau misalnya saya buang jimatnya dan segala macamnya, semua udah kamu keluarin ya. Tampaknya kayaknya saya ngerasa masih ada lagi. Jadi ini jimat-jimat ini juga punya energi negatif Oke. gitu. Harus dibuang-buangin satu persatu, dihapus nih. Oh, mungkin energi negatif itu yang akhirnya justru membuat suaminya jadi nggak nyaman di rumah, Betul. cari kebahagiaan di tempat lain. Plus dia curigaan. Jadi udah nyamber dia jadi satu. Ketika suaminya pulang juga dia mukanya bete. Ah, Ya, jadi aura panas kan. Auranya panas gitu. itu bisa jadi trigger ya, jadi pancingan juga ya. Iya, pasti. Kamu punya jimat lagi? Nggak ada. Cuma ini? Mm-mm. Yakin? Masih. Yakin. Nggak ada apa-apa lagi yang disimpan? Nggak ada. Saya Di baru rumah? mengerti sekarang. Hah? Baru mengerti sekarang. Di rumah ada yang disimpan nggak? Nggak ada. Coba ingat-ingat. Batu dulu mungkin pernah megang, dikasih sesuatu? Nggak inget, nggak ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kalau mungkin berupa susuk, Ron? Susuk ya, Susuk jujur. nggak ada juga. Tapi keluarga saya pada pakai susuk. Kamu kenapa nggak? Saya nggak percaya. Tapi keluarga kamu semua pakai. Saya tergerak hatinya deh untuk gergetan pengen ngancurin itu, pengen dibongkar deh. Terasa energi negatifnya? Iya, kayak magnet nempelin yang tadi positif bisa jadi negatif. Dia Kalau hancurin ini- nggak apa-apa ya? Iya, Kalau ini hancur kan? iya dia kabur cari tempat yang baru. Nggak ada rumahnya, nggak ada tempat. Nggak ada tempatnya nggak ada lagi ya? ikatannya. Saya mau martil. Sama Bau kain banget, kali ya? Kak. Kainnya. Bau. Bau. Terima kasih. Perlu kain nggak? Perlu kain sih, Supaya nggak takutnya yang mental-mental. mencelat kemana-mana. Bau ya? Ini minyak apa sih? Nggak ngerti sih. Pernah dipakai nggak? Nggak. Pernah Itu nggak- dicium nggak? Awalnya nggak ini yang dikasih. Awalnya itu kayak satu tempat gitu, tapi ada airnya. Isinya tuh kayak ada bawang. Kayak ada bawang. Nah, lama-kelamaan itu kan saya taruh di belakang lemari tuh, di belakang baju. Mm-mm. Nguap gitu kan. Mungkin karena kena panas. Mm-mm. Kena panas gitu hawa. Nguap, kena baju saya, baunya minta ampun. Nah, akhirnya Kau pindahin ke sini. saya tuh nggak mau lagi pegang ini. Mm-mm. Saya tanya karena mau Pak Kiai, balikin aja sama yang punya. Saya datang ke sana, saya bilang saya nggak mau pegang ini lagi.
baunya minta ampun, saya nggak kuat. Pas malam pertama pun ini tuh kayak ngundang kuntilanak gitu loh. Iya. Kuntilanak jalan di kaki saya bilang. Enggak, itu tuh yang keluar di badan kamu, kata dia gitu. Gitu Roy. Keluar dari badannya dia. Iya. Ini kalau dia didiemin aja juga, saya ragu dan sanksi bahwa dia juga dia nggak bisa sadar 100% gini. Dia akan jadi kayak kuntilanak. Coba lihat semua tangan kamu nggak ada guratan dan segala macam. Kan tahu bau. Boy, coba dibuka. Coba ya. You. Bau apa ya? Buah atau apa itu? Iya, bau Iya. buah-buahan ya. Kayak belimbing gitu ya. Agak-agak gitu. Tapi bau ini mengundang makhluk Iya. halus. Banget. Baunya tajam banget loh. Dan kalau dicium 2-3 kali mulai berasa pusingnya. Iya. Saya mau taruh di sini dong. Ini di bawah juga kayunya, Mbak. Ada gunting nggak ya? Kita main gunting. Dia pecah tuh. Kau merasakan sesuatu ya? Iya. Aku takut, Roy. Iya. Apa Roy? Kamu merasakan? Saya dengar, Anggi dengar gak ada suara cowok gitu? Iya, aku dengar. Aku dengar. Keluar kamu dari tubuh. Sebentar. Kamu perlu bakar. Biar nggak bau, kita tetesin semuanya ini. Nggak keluar kan kuntilanaknya juga gimana? Keluar semuanya sih Kang. Cuma kita harus tenang. Harus tenang, fokus. Enggak bakalan ini nih. Bakalan diganggu. Oh, siapa yang diganggu? Nggak kan, nggak aku kan? Oh, enggak sih Kang, sebentar. Aku takut. Saya ngeliat darah di Rahma. Bercak-bercak darah di... Hah? Kamu ada ngalamin satu sakit ya? Ada kaitannya semuanya ini ya. Genderuwonya juga nempel dan menghisap darah dari Ih, Genderuwo itu emang suka darahnya. Kamu ternyata dihisap sama itu. Tapi kalau kamu ada masalah ya, Iya, ya kan? Masalahnya gimana? jarang sih headnya. Hah? 3 tahun baru head. hah? Itu nggak normal. Kenapa nggak cek ke dokter sih? Cek dokter deh. Saya ngeliat kamu ada masalah deh di situ. Jujur deh, kamu harus ke dokter jujur ceritain kenapa sampai 3 tahun kayak gini. On off, enggak. Bahkan 3 tahun sekali gitu kan. Ini secara medis harus dicek. Kamu harus ngomong semuanya ke dokter gitu. Karena hanya yang para ahli yang bisa bantuin kamu itu tuh. Saya pikir kan karena KB ya, gitu. Katanya nggak apa-apa, emang begitu. Udah lepas udah lama KB-nya tapi tetap nggak head. Iya, nggak gitu juga loh. Enggak 3 tahun. Nggak 3 3 tahun loh tahun. karena KB. Oke. Silakan duduk ya. Roy, Saya telah menangkap beberapa vision dan apa yang sebenarnya terjadi memang ternyata beneran.
barang-barang tersebut adalah rumahnya makhluk halus. Alih-alih ingin berobat supaya suaminya beres, dikasih barang dan segala macam, ternyata ini saya lihat malah merugikan Rahma. Ini barang-barang tadi jadi magnetnya makhluk halus. Dan tiba-tiba pas saya hancurin, saya melihat bau darah bercipratan semua yang muncul dari si Rahma yang dihisap oleh ini. Dan ternyata Rahma pun mengakui bahwa 3 tahun sekali baru bisa. Itu harus ke dokter. Harus dicek secara medis. Malam hari ini kita coba. Tadi Roy udah menghancurkan itu semua. Mudah-mudahan makhluk-makhluk ini lepas, pergi pelan-pelan begitu ya Roy ya. Karena tidak ada ikatan, Tidak ada ikatan lagi. rumahnya lagi untuk kembali. Tapi setelah dihancurkan ini yang paling penting sih adalah jangan berubah untuk kembali lagi. Karena begitu nanti ada bisikan sedikit, mereka nih udah nggak ada. Tapi begitu ada bisikan makhluk yang lain dan kamu ikutin, akhirnya berangkat lagi menggunakan jimat-jimat yang lain. Makhluk yang lain yang tadinya pergi bisa balik lagi dan akhirnya pikiran kamu jadi kepengaruh terus negatif. Kapan bahagianya gitu? Anggi, ada yang mau disampaikan? Aku sih cuma mau bilang, ya mendingan lebih baik nggak usah lah menggunakan jimat-jimat seperti itu. Takutnya kan semua berbalik lagi ke kamu. Lebih baik ya kamu punya kamu sesuatu apapun itu mendingan dihancurkan aja. Daripada nanti kalau kamu tambahin lagi akan lebih bahaya lagi nanti yang datang. Ini mungkin belum seberapa. Tapi nanti kalau ada lagi yang datang, kamu belum tahu kekuatan yang lebih besar lagi itu akan seperti apa. Gitu. Terakhir, Iya, pokoknya semua beresin, nanti ke dokter, terus berusaha untuk tadi bahagia aja, bersyukur dan bahagia. Itu aja dari Roy. dan bahagia. Iya, benar. Mbak Rahma, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita kamu menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mbak Rahma boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih. Jalan pikiran adalah poros kehidupan. Jika Anda tak mampu mengendalikannya, maka setiap langkah akan berada dalam kesesatan. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki banyak ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Oglek. Selamat malam, Mas Oglek. Iya, malam Pak. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Anda sehari-hari? Saya nggak kerja. Jadi apa aktivitas yang dilakukan? Saya dengar-dengar sering bisik-bisikan gitu, sering gangguin orang juga kadang. Oke, yang mau Anda ceritakan adalah mengenai bisikan-bisikan itu. Iya. Gimana ceritanya? Ya, setiap kali itu saya sering datang setiap malam tuh bisik-bisikan yang aneh gitu. Dan ada gangguan juga. Bisikannya seperti apa? Ya pokoknya ingin jahitin orang terus gitu. Jahatin untuk gimana nih? Untuk ya bahkan saya udah ada 5 orang yang saya bahkan saya udah ada 5 orang yang saya dengan cara apa? itu dengan cara ya dengan saya minta sama yang jin yang saya. Jadi Anda mengirim santet? Oh, lewat ilmu hitam. Oke, ilmu hitam. Sejak kapan bisikan itu muncul? Itu saya sejak saya memiliki ilmu. Sejak memiliki ilmu hitam Iya. itu. Gimana sih pertama kali belajarnya atau dapat dari mana itu ilmu hitam? Itu awalnya saya dari
teman, tapi awal pertama gagal. Tapi kedua pas saya coba lagi itu lalu berhasil. Saya penasaran deh, untuk pelajari ilmu hitam kan resikonya cukup besar ya. Apa motivasinya? Tujuannya waktu itu buat apa sebenarnya? Tujuan itu supaya saya tidak diganggu oleh orang yang menindas saya tuh, bisa saya lawan. Saya ini sering tindas, Lord. Itu yang bikin Anda tergerak untuk mempelajari ilmu hitam untuk balas dendam. Iya, betul. Dan setelah punya ilmu itu, sering dapat bisikan-bisikan untuk dan lain-lain. Ada yang Anda ikuti dan 5 orang sudah jadi korban. Iya. Kenapa? Apa salah mereka? Itu karena dia selalu ngeremehin saya pokoknya, seperti itu. Jadi orang-orang yang pernah meremehkan Anda kirim santet. Baik, sakit hati. Belajar ilmu. Mas ini Kenapa? ngomongin saya dalam hati ya. Ngomongin dalam hati. Iya, jelekin saya. Maksudnya ngejelekin? Saya bisa baca pikiran Mas. Apa yang Anda lihat? Ya pikiran Mas itu yang ngejelekin saya. Saya lihat seperti itu. Mbak juga. Aku? Saya Ini yakin. enggak ada sosok di belakang Mbak. Jangan ngomong gitu Mas. Aku takut. Oh iya, saya Mbak Anggi itu nggak ada yang berpikiran jelek. Tapi kalau kami melihat ada orang yang ngirim santet karena sakit hati, ya korbannya ada 5, ya saya rasa wajar aja kalau kita rasa ini tidak wajar, gitu ya. Tapi tidak berpikiran dan langsung menghakimi dan melabeli Anda itu orang yang jahat, jelek, apa segala macam. Saya nggak tahu alasan dan cerita di belakangnya. Tapi yang jelas saya pengen tahu tujuan Anda datang ke sini untuk apa kalau gitu. Sebenarnya tujuan saya ini untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan semua ilmu saya. Kenapa ingin dihilangkan? Saya ingin hidup aman, tentram, Merasa bebas. tidak aman sekarang. Iya, itu saya sering diganggu oleh binatang gitu. Binatang apa? Baik. Gini aja. Gini, tahan ya. Jangan. Tahan. Duduk dulu. Masa dulu. Anggi. Bang Anggi. Aku takut Oke, baik. Langsung aja ya. Kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Oglek, terlahir tanggal 29 Maret 1993. Dia mendiami rumah bernomor 74. Sosok yang cerdas dan memiliki pemikiran yang luas, tetapi mudah cemburu dan menaruh curiga pada orang lain. Saya melihat dia memiliki bakat dalam ilmu kebatinan. Banyak sekali ritual yang telah dia jalani. Dia melakukannya semata-mata hanya untuk kepuasan. Banyak sekali korban tak berdosa yang jatuh di tangan Oblek. Saya melihat ada siluman berkaki 1000 mendiami tubuh Oglek. Malam, Roy. Roy, lihat Roy. Kelabang loh. Itu beneran atau? Bergerak itu nggak mungkin bohongan Iya. sih. Hidup saya butuh singing bowl saya. Singing ball, tolong dong. Singing ball punya Roy. Oglek ini sering diganggu my God. bisikan dan sering diganggu makhluk halus bahkan binatang. Oglek 29393 dengan nomor rumah 74. Gede banget. Gede banget. Oglek,
Oh my god. So scary sih, ini gede banget. Tadi apa yang dilempar ke sana? Itu juga. Ada juga yang sampai ke sana. Mana? Kamu nggak bisa mendekat sama saya karena alam kita berbeda. Oh Glek, apa yang kamu cari? Sebenarnya saya ingin Hah? sembuh dari semua ini. Tapi saya ngelihat di dalam tubuh kamu isinya semuanya adalah Ini malam. kaki 1000. Iya. Saya tahu. Di mana? Itu kenapa? Oh iya. Iya. Itu mungkin karena saya waktu saya di Kaki 1000. gunung tuh saya makan, nggak ada makan lagi, saya makan ini. Hah? Dimakan? Iya. Makanya dia sering gangguin saya. Ih. Saya masih ngelihat di tubuh kamu masih banyak kaki 1000. Itu yang saya lihat. Apakah sudah keluar semuanya? Oh my god. Banyak banget. Keluarin semuanya. Saya ngerasa ada gangguan di dalam tubuh kamu. Ilmu hitam. Mas, udah jangan teror, jangan takut-takutin kami. Anda mau sembuh, Anda mau hilang. Ini yang gini-gini nih, yang bikin jadi nggak bisa mikir. Ini gila, ini menerap, nih bikin teror loh, nakutin semua orang. Roy ini gede-gede semua loh, Roy. Iya. Maka masih banyak lagi dalam badan saya. Itu di biasa badan. keluar dari badan nih gini-ginian. Dan biasa dimakan juga. Enggak, ini akibat saya makan waktu saya betapa. Pernah makan beginian? Iya. Gak percaya saya. Coba kamu makan sekarang. Itu kan terpaksa waktu itu. Gak ada makanan lagi. Saya bertapa. Jadi waktu ritual Anda makan-makan gini? Iya, karena nggak ada makanan lagi. Gak ada makanan, ini Anda makan. Inilah yang sampai sekarang masih keluar dari badannya. Kaki 1000 ya? Kaki 1000 Roy. Ini apa yang terjadi Roy sebenarnya? Ini keluar dari badannya semua. Ini makhluk gaib ya? Iya. Ini manifestasi dari makhluk gaibnya dia. Saya mau dia tampaknya jika dia bilang memakan, tapi saya lihat dia tidak ada keberanian untuk memakan hari ini. Ada apa ya? Terakhir makan gini-ginian tuh kapan? Itu waktu saya betapa beberapa tahun yang lalu tuh. Dia udah nggak makan gitu-gituan lagi. Ini dari makhluk apa Roy? Siluman kah? Aduh. Jin kah? Siluman kaki 1000. Terus apa yang kamu dapetin setelah kebatinan ini? Kamu puas gitu? Saya ngeliat banyak korban loh yang udah kamu korbanin. Dia bilang ada 5 orang yang tumbang. Masih ada lagi. Hah? Masih ada? Apanya? Korbannya? Iya. Korbannya tuh cewek apa cowok? Mantan pacar saya. Ya Allah, serem banget sih. Jadi setiap Mantan pacar. sakit hati sama orang, Anda kirim beginian nih? Enggak, bukan. Itu cukup tinggal bisik-bisikan aja. Cukup manggil jin itu untuk lukain pacar saya. Jin itu Anda kirim ke orang Iya. korban. Cuma saya minta aja. Coba kamu angkat satu kaki 1000 di meja. Kenapa? Ambil kaki 1000 boleh taruh meja biar kita bisa lihat ke semuanya. Silakan diambil. Lihat dari cara gestur tangannya deh. Masih ada lagi belang saya.
Masih ada. Di leher masih ada ya? Di leher. Ih, geli loh. Gede banget. Ye, semua yang kamu lakukan tuh bukannya ini loh perbuatan yang oke. Ini meneror adalah perbuatan yang kurang menyenangkan sebenarnya. Saya lihat di sini selain hawanya magis, tapi menjijikan, agak jijik dan jorok gitu. Dan saya ngelihat di kepala saya Nggak berani. Ada di situ. Ini apa yang kamu lihat, Roy? jadi saya melihat siluman. Oh my god. Saya ngeliat di sini kayak ada gambar aneh banget. Di situ. Itu ada 1, 2, 3, 4. Saya ngeliat ada banyak makhluk kayak siluman-siluman kelabang, kaki seribu. Saya kok merasa teror ini belum berakhir ya. Saya masih ngerasa ada yang aneh banget di dirinya dia. Kamu masih nyembunyiin sesuatu ya? Masih ada lagi. Kayaknya saya ngeliat kamu tuh udah kemasukan orang lain di badan kamu. Kanggi. Ada apa kelabang? Cacing ya? Kamu gak akan bisa dekat dengan saya. Oh my god. Roy, ini kayaknya ini udah bukan dia deh. Roy. Ya. Kesurupan siapa, Roy? Yang sebelah sana. Itu kenapa yang di atas? Hah? Ada di atas. Jangan. That's what the... Roy. Kesurupan siapa, Roy? Jangan mendekat ya kamu. Ih, Itu ada cacing-cacing bisa Iya. muncul ke penonton. Aduh. Geli. saya ngeliat nih bukan Oglek lagi loh. Ini udah orang lain ya. Makanya tuh jalan ke situ. Ini dia. Dimasukin sama selimut. Jangan macem-macem ya sama kita. Selimut kepalanya manusia gitu. Iya, kepalanya manusia. Siapa kamu yang masuk dalam tubuh Oglek? Dia udah makan anak buah saya. Siapa? Dia udah makan anak buah saya waktu betapa. Makanan buahnya waktu dia bertapa. Saya ngeliat di badannya Oglek masih banyak barang-barang aneh. Masih ada yang lain ditempel di situ. Itu ada apa ya? Kelapa di belakang punggungnya. Jangan dekat-dekat dengan bintang tamu saya. Apa yang kamu mau dari Oglek?
Nyawa. Dia harus minta maaf Hah? Dia harus minta maaf. dan Baik, be careful. Minta maaf kenapa, Roy? Minta maaf sama siapa? Salahnya kenapa yang harus minta maaf? Dia memakan kaki seribu pada saat bertapa, sehingga siluman kaki seribunya itu meneror dia sampai pada hari ini. Ikut langsung sama Ikut dia. langsung, dan pada hari ini pun Minta maaf apa lagi? Ada apaan? Hah, ular? Ih, kelabang. Dia lagi. Ada lagi. sosok kiriman dari saya. itu sosok kiriman dari kamu. Kau bisa nggak untuk berhenti Kaki seribu terus keluar meneror terus. kita? Roy, bisa dibantu Roy? Mungkin. Iya, saya juga lagi bikin satu batasan antara kita bertiga dan dia, supaya dia nggak meneror kita. Ini bahaya Jin, gitu sih. Saya lihat bahaya juga. Jadi kamu minta yang punya badan ini minta maaf sama kamu? Iya. Iya, minta maaf. Kamu mau lawan saya? Saya kan tidak mau nyakitin kamu. Saya cuma ingin bantuin. Kenapa saya diserang? Udah gini. Ya, that's. Oh. Dia bisa suruh pergi aja gak sih? Kami minta kamu pergi. Tapi masih banyak informasi yang ingin saya Masih gali sedang, sih. Del. Kenapa kamu gak mau maafin Ogil? Oglek pernah, nih yang Oglek. punya badan ini pernah melakukan kesalahan memang. Tapi bukan berarti kamu malah mengambil jiwanya sampai nggak bisa berpikir lagi. Kamu kuasain pasti jiwanya yang punya badan ini. Kamu bikin perjanjian sama yang punya badan ini ya? Bikin perjanjian? Kamu takut kan dengan suara-suara ini? Balik ke alam kamu. Alam kita berbeda. Balik. Balik! Dia tampaknya udah keluar. Mas Oglek. Dia tampaknya udah keluar. Mas Oglek. Dia ngapa? Bangun mas, Dia kumpulin tenaganya. kesadarannya dipengaruhi oleh makhluk halus, jadi dia capek. Dan Mas Oglek Kita saya minum berharap dulu. dia Air. baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Kumpulin Bentar tenaganya. lagi itunya Bangun. jatuh tuh. Bangun. Itu ada kaki seribu dari atas. Bangun. Bangun. Kuatin. Fokus tenaganya, kuatin, kumpulin. Kita bangun, kita berdiri yuk. Kita berdiri. Mas Oglek, Kita
Ayo kita bangun, Bangun, Mas. Duduk dulu. Duduk dulu. Minum dulu. Udah? Pegang aja minumnya, bawa ke situ. Ini udah oglek lagi. Udah, Mas Oglek. Ini udah dia lagi sih kayaknya. Mas Oglek. Ya. Kamu saya lihat kasihan sekali loh dipengaruhi oleh. Saya lihat kamu tadi, kamu benar-benar nggak sadar loh dengan kesadaran kamu yang rendah dimasukin oleh siluman kaki 1000. Dia pernah punya perjanjian kayaknya ya sama si siluman ini. Iya. Dia nggak mau, dia marah karena Anda tidak minta maaf Iya. karena pernah melakukan kesalahan. Saya emang pernah makan. Gitu-gituan ya anak-anaknya Ya, dia. waktu saya betapa itu nggak ada makanan lagi. Banyak Oke. dimakan. Tujuannya untuk nambah kekuatan ilmu hitamnya ya. Iya. Saya ngeliat dalam terawangan saya ya, dia makan ginian supaya dia tuh ilmu kebatinan yang ilmu hitam itu manjur dan makin powerful. Tapi yang ada justru dia diteror sama makhluk-makhluk kayak ginian. Kaki 1000, tapi orang kepalanya kayak tengkorak gitu. Pernah saya dalam mimpi, pernah mimpiin itu. Ya, seperti itu. Datang ngapain dia? Itu dan dia tuh pengen bawa aku ke suatu tempat gitu. Bawa Anda ke tempat mana? Gelap, nggak tahu di mana tempatnya. Seperti goa atau hutan? Ya seperti goa gitu. Kaki 1000. Saya ngeliat di sini kok saya masih belum tenang ya, Anggi. Saya Saya masih juga ngerasa ngeliat insecure banget sih. Ini berasa banget nih belakang nih kayak ada rasanya belakang saya dan belakangnya Kak Anggi tuh bahaya banget tuh. ada kaki 1000 ini. Iya. Saya ngerasa teror maut ini masih belum selesai loh. Ini yang saya rasain di belakangnya Kak Anggi juga kayak saya ngerasa insecure aja, Pak. I feel something kayak akan keluar. Dan dia akan masih bisa kemasukan lagi karena iblis itu manipulatif gitu. Iya. Dan ini yang tadi keluar dari dia belum bener-bener pergi. Belum. Tuh kan berubah lagi. Roy, Oh my god, Roy. matanya kok Ini dia kerasukan apa kali ini, Roy? Sebenarnya tetap hal yang sama sih saya lihat di sini. masih dia lagi. Saya ngerasa masih dia lagi. Dia kayaknya nggak bisa lepas ya, keiket ya Roy. Keikat gitu. Ada sesuatu kayaknya yang Saya bikin lihat terikat. dia harus benar-benar minta maaf kepada makhluk ini dan banyak melakukan perbuatan baik dalam bidang kayak apa sih kayak Dalam hal ini binatang kaki 1000. binatang kaki 1000 tolong dilepas-lepasin ke habitatnya kayak gitu. Dan ini kan sebenarnya kayak kaki 1000 gini kan makanannya burung ya, sebenarnya makanannya Iya. makanan ikan apa gitu, ikan arwana. Arewana ya, benar. Nah, kau selamatin semua kaki 1000 yang ada di pasar burung, kemudian dilepasin deh di alam bebas. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu tempuh dan tebus. Kalau enggak bisa bahaya loh. Ini udah balik lagi nih. Dia setengah-setengah masuk ini, masuk si Oglek lagi. Keluar masuk gitu. Keluar masuk gitu. Tapi ada makhluk lagi. Apa Ada ini? lagi. Itu ilmu saya. Apa? Itu yang saya sering santet orang. Ya. Apa Kamu bawa apakah? Bawa benda? Sering santet orang. Iya, pakai jin yang biasa dia suruh untuk Oh, dia nyantet orang. punya jin. Kamu mau megang jin gitu. Terus waktu saya betapa tuh saya dapat Dapat apa? makhluk itu. Bagaimana makhluknya seperti apa sih? Boleh ceritain ke kami semua. Gak bisa. Anda punya jimat ya? Tidak, Yang jadi ikatan makhluk-makhluk jin. tidak. Mereka yang makanya nggak mau pergi dari Anda itu cuma dari ritual.
Saya pengen ajak kamu ke ruangan mediumisasi untuk di cleansing. Keluar semua gitu. Oh my god. Banyak banget jin ya. Kita aja ke sana. Kita ajak ke sana. Kamu nurut sama saya. Saya minta dupa dong yang dihidupin. Udah dihidupin. Tuh, keluar lagi nih Denny. Belum keluar. Masih ada. Masih ada. Saya nggak percaya. Ini jin yang nyantet itu bukan Roy? Iya, Ini yang nyantet. Oh, Roy masih ada. dia masih belum Si- bisa si- keluar. Ini bukan itu. Bukan ya? Dia yang nyantet kan? Nyantet orang. Yang dikirim untuk nyantet orang nih dia. Apa mau kamu sih dari Oglek? Ya, kalian semua mati. Emang kita jahat apa? Kenapa? Apa salah kami? Kami coba menyelamatkan yang punya badan ini karena yang punya badan ini Oglek mau bersih dan lepas dari makhluk-makhluk seperti kamu. Gimana caranya supaya dia keluar? Ya udah, kamu perlu dia diam. Oh, saya begini lagi. Oglek. Mas Oglek, dia harus tetap tersadar sampai di ruangan medium. Oke, yang mediumisasi. Mas Oglek, bangun mas. Mas Oglek, Mas Oglek. Kita angkat ke ruangan mediumisasi. Tolong dong, tolong kita gotong aja nih, kita bopong bawa ke sana. Mas Oglek, Mas Oglek, Mas Oglek bangun, Mas Oglek bangun. Kuatin, kumpulin energinya, fokus. Kita berangkat ke ruang mediumisasi ya. Kita jalan. Duduk dulu. Mas Oglek duduk dulu. Mas Oglek duduk dulu. Duduk dulu. Boy. Duduk dulu. Lemes banget itu. Dia Abis keinjek tuh. energi. Ada yang keinjek. Injek. Keinjek. Oke, Mas, bisa berdiri ya? Tolong bawa ke ruang. Kita bawa ke ruangan Ya, mediumisasi bawa ke sana. sekarang. Saya bawa dulu. Aku ikut nggak? Ikut. Biar aman. Saya juga minta disiapkan bubuk suci. Bubuk suci. Kamu pegang. Saya minta bubuk suci. Mas Oglek, kamu udah bisa bicara dengan saya.
Bisa dengar, Mas Oglek? Dengar kami? Dengar ya? Udah di ruangan ini ya? Mas Oglek ya? Mas Oglek, Oke. saya tetap bersihin supaya dia tetap sadar. Ya. Saya akan meng-cleansing dia. Tadi soalnya keluar masuk terus. Iya, kamu munduran semua. Oglek merem ya. Mas Oglek. Bayangannya Iya, bayangannya aneh deh. kayak ular ini ular kaki seribu itu kali ya? Bukan. Iya. Dia keluar semua badannya. Mas Oglek. Lepas ya. Mas Oglek sadar. Fokus. Harus Mas Oglek. Mas Oglek. Hey. Mas Oglek. Dia harus tetap sadar. Dia Mas. harus tetap sadar. Mas Oglek. Mas Oglek, dengar kami terus. Dengar kami terus. Mas Oglek. Yuk, Bangun, duduk, Dia harus duduk. fokus. Fokus dulu, Mas. Mas Oglek. Mas Oglek. Mas Oglek. Mas Oglek. Bangun. Fokus. Ini udah dilepas. Satu-satu dilepas semua ya. Iya. Tiba-tiba ada kemunculan lagi tuh satu. Masih ada lagi. Satu kaki seribu yang muncul. Tapi saya sudah bersihkan dia sih. Dia dikelilingin oleh lingkaran api ini dan ini Mas Oglek harus keluarin semua Mas Oglek. Keluarin semuanya Mas Oglek. Sadar. Dia udah sadar sih. Cuma ampasnya dia kayak harus Masih ada di muntahin. dalam badannya yang Iya. belum keluar. Iya. Dan itu harus dia paksa keluar. Harus dimuntahin karena dia enak. Air, boleh minta air? Ini jinnya udah keluar ya? Udah. Begitu tadi dikeluarin dari dia, kenapa jadi ada itu lagi ya? Iya. 1000 lagi muncul. Dia sampai dia benar-benar bersih banget. Dia harus minum dan keluarin semuanya. Kalau perlu, saya pengen dia cuci muka dengan air ini. Mas Oglek, Mas. Mas bangun. yuk diminum dulu sama cuci muka deh. Terakhir. Tuh, keluar ada sesuatu yang keluar dari badannya. Apa itu? Nggak tahu putih-putih. Oh iya tuh. Itu apa ya? Iya. Putih kayak gitu, apaan ya? Ini kok gitu sih? Kekuat. Jadi tuh semua jin-jin jahatnya keluar. Heeh. Jadi tapi masih ada ampas-ampasnya gitu kan. Ini ya. Keluar semuanya tuh. Lepas Dia keluar. harus muntahin semuanya sama cuci muka. Jadi Cuci mukanya. beres. Duh, ini juga Kamu cuci muka sekarang pakai itu air itu. Tuh ada putih-putihnya dia muntah. iya muntahnya kayak gitu ya. Busak Mas gitu. Oglek tuh. cuci muka deh. Cuci muka sekarang aja nggak apa. Di sini Di aja. situ aja, di sini aja. Ada clip on-nya tapi. Maju mundur ke sebelah sini deh, sebelah sini. Sebelah sini. Agak Yuk, nunduk. Ada putih-putihnya. Iya. Agak nunduk, agak nunduk, agak nunduk. Nah. Akan dibersihin. Ada luingnya lagi. Ini ada. Kaki seribunya. Terus jin kaki seribunya gimana, Roy? Udah hilang sih. Cuma ampas-ampasnya doang yang bikin mau muntah. Kayak masih ada seribu yang di sini loh. Iya. Si Mas Ogleknya yang kasihan tahu jadi korban keluar masuknya jin gitu. Ini pasti rasanya lemes banget ya, Ra. Lemes banget apalagi keluar kayak busa sampai putih-putih gitu. Itu bisa gitu ya? Isinya kayak Lihat nih. apaan ya? Kita bisa lihat muntah. Kayak
kotoran burung. Ya. Oke. Mas Oglek. Apa rasanya? Lemes. Hah? Lemes. Lemes. Tapi udah ngerasa lebih plong, lebih tenang. Fokus dulu ya Mas ya, ditahan dulu biar nggak ada yang masuk lagi. Ya. Iya. Anda boleh ambil tisunya, lap dulu mukanya. Minum lagi. Kuat untuk berdiri. Udah lepas ini Roy. Udah lepas, cuma lemes gitu. Kasihan Mas Oglek nih. Mau muntah, muntahin nih Mas Oglek. Masih mau muntah lagi? Oke. Aman kok, Mas Ogleknya udah nggak bisa dimasukin lagi. Oh, jadi nggak mungkin melek lagi? Nggak mungkin balik lagi. Udah lebih plong Mas? Iya. Udah? Udah. Kuat berdiri? Ini udah dikasih bubuk suci sama Roy. Udah, Mudah-mudahan gak ada yang masuk lagi. nggak ada. Saya jamin nggak ada. Ya. Aman. Kita bisa jalan ke tempat tadi. Iya. Ini semua nanti akan diberesin sama Ayo, orang. nggak apa-apa, tinggalin aja. sih. Tinggalin aja. Dipakai lagi maskernya, kita jalan ke sana. Nih awas kayaknya. Ayo Mas. Kak Anggi, Kalau tampaknya bangun teror kamu kok pelan-pelan deh. Saya ngerasa ada yang ngincer kamu. Silakan duduk Mas Oglek. Sebentar ya. Itu Mas Roy. Selalu gangguin saya setiap hari. Ngincer saya. Kenapa Roy? Kamu ngelihat sesuatu dari Anggi? Iya, kita semua udah berhasil pindahin, tapi kok saya lihat Kak Anggi malah yang jadi ini ya. Teror berikutnya ya. Ah, Roy, ikut aku. Coba kamu andain rambut kamu. Nggak mau. Bener aja di rambut Gak dong. masuk ke situ. Ada kayak kamu ngelihat apa? Roy, Oh my god. Roy, apaan Roy? Gituin deh. Dibersihin. Tolong dong Mas Bayu, ih. Apaan nih? Ada nggak? Enggak, udah. Ada tisu basah. Tolong dong. Iya. Aku takut. Tisu kering, tisu basah. Iya, pakai tisu kering apa? Jangan ke aku dong. Iya. Ini gangguan dari mana ini Roy? Gangguan dari sosok kaki 1000. Cuma kenapa yang dirakhirin sama Kak Anggi ya? Kok aku sih? Coba bentar Kak Anggi. Nggak ada kan? Nggak ada terasa badan ada yang jalan gitu? Enggak ya? Enggak, jangan. Enggak. Jangan dong. Oh nggak aman. Aman. Bener. Iya Mas. Biasanya dia suka sekali sama perempuan. Tuh kan. Pakai 1000 itu. Semoga nggak ada apa-apa ya. Kamu jangan neror. Kamu Oglek. Saya tahu itu pasti terornya berakhir di kamu. Tapi saya pesankan untuk tidak cari korban berikutnya. Aku jangan ke aku dong, nerornya. Aku Dia takut. nggak suka nelor. Emang di kaki 1000 itu suka sekali dengan perempuan. Ya, Aduh, aku takut banget sama Udah kelapa. nggak apa-apa tapi Roy. Nggak saya ada. punya vision tapi saya boleh cerita ya. Hah? Jadi tuh saya lihat kaki 1000 tuh bajunya dia. Saya Roy, please dong. Ya, Kamu ngeliat I don't itu? know how to open this jacket or what. Roy, please deh. No way. Aku nggak mau. Nggak. Jangan. Jangan dibuka. Udah nggak apa-apa, biarin. Digini-giniin aja.
Oh my god. Mi? Kenapa ada cacingnya ya? Kelabang. Kaki 1000 lagi. Bye. It's me now. What? No. Ada. Enggak dong. Enggak. Wow, saya lihat terornya masih belum berakhir ternyata. Kamu enggak apa? Gi. Tolong liatin dong Mas Bayu. Enggak. Saya minta air dong. Udah. Ada. Ada sesuatu yang bergerak di baju saya sih sebenarnya. Aduh. Please help me, something wrong with me. Oh my god. Oke, aman. Thank you. Aman. Aman. Penonton saya juga aman kah? Aman ya? Mau pakai lagi nggak apa-apa, Bang. Bentar ya. Itu belum selesai terornya. Masih Iya, ada lagi kan? nggak masuk ke dia tapi mencari korban ke Kanggi dan ke aku. Dia ngapain sih? Kenapa belum mau pergi dari sini? Saya nggak semudah itu sih memang, tapi saya percaya dia nggak akan ke si Oglek lagi. Oh. Tapi saya lihat dia kayak bergerak ke arah mana-mana. Itu Mas. Hah? Setiap malam selalu saya bangun tidur selalu ada di Bukit 1000. Selalu diteror itu saya. Dia nggak ngikutin aku Gimana kan? caranya? Iya, supaya Anggi nggak diikutin dan Oglek sendiri nggak didatengin lagi sama makhluk-makhluk dan kaki 1000 ini apa yang harus Jangan dilakukan? diaku Roy? dong. Dia harus banyak beribadah sama yang di atas supaya dijauhin sama kaki 1000 ini. Karena ternyata sebenarnya on off gitu, datang pergi. Saya mau sering ninggalin ibadah. Ya kamu beribadah deh yang kenceng ya. Saya sih ngerasa kamu udah aman. Coba. Tapi kita lagi mikirin keamanan kita nih. Nggak ada kan? Iya, kami bertiga. Maksud saya, dia diincar, terus saya juga. Tapi tenang. Ini cuma teror. Teror aja ya. Teror. Dan itu bisa hilang dari Ogleknya aja. Dari Ogleknya juga. Kita kan sebenarnya nggak ada urusan juga. Iya, benar. Kita bisa doa yang kuat. Tiba-tiba ntar pas kita udah mau pulang, semuanya kita bersihkan, doa dan kita mandi bener-bener. Soalnya dia ninggalin, tapi nggak rela ninggalnya. Ninggalinnya gitu. Masih ada satu mau lagi. disimpan. Iya. Iya simpen itu jin aku dalam badan saya. Masih mau disimpan jinnya. Iya, buat jaga-jaga sebenarnya. Loh, kan Kan bahaya. punya Tuhan kan? Percaya Tuhan kan? Ya tapi kalau saya lagi kepepet, Kepepet kenapa? Maksudnya gimana tuh? ya misalkan saya digituin orang gitu, kan saya balas bisa. Enggak selesai dong. Dia pada saya tindas terus sama orang. Mas, setahu saya ya, kalau kejahatan dibalas kejahatan, itu nggak akan ada ujungnya. Lama-lama Anda sendiri yang jadi penjahat. Anda yang buat salah jadinya di sini. Ini saya ingin lepas sekali, cuma susah. Iya, Ngakuin. itu kejadiannya sebelum malam ini. Artinya mudah-mudahan dengan proses cleansing yang dilakukan Roy malam hari ini, bisikan-bisikan itu, kejadian itu nggak akan dialamin lagi sama Mas Oglek nih. Ya, terakhir yang mau disampaikan. Saya mungkin bisa jamin Anda selamat sekarang. Tapi saya bukan siapa-siapa yang akan ngebantuin setiap harinya segala macam. Itu tergantung dari kamu milih kehidupannya seperti apa. Itu aja sih. Kalau saya berharap Kak Mas mengeluarkan semua ilmu-ilmu hitamnya dan tidak usah lagi lah mencelakakan orang. Kalau kita memang disakiti sama orang, kita nggak usah membalas sakiti lagi. Cukup doakan saja biar Tuhan yang membalas. Iya, sebenarnya itu rasa sakit aku belum hilang sampai sekarang, itu karena mantan saya ninggalin saya gitu aja. Selama itu masih belum bisa dilepasin, akan susah untuk berjalan.
Memang harus digunain kekuatan dan harus rela sih ngelepasin semuanya. Ya itu karena saya udah mau nikah sama dia, tapi ini Iya. ninggalin saya gitu. Itu udah selesai, itu udah kejadian. Sekarang saatnya ngelihat masa depannya Mas Oglek mau dibangun seperti apa nih? Masih mau ketahan di masa lalu atau justru fokus untuk membangun masa depan? Pilihannya ada di Mas Oglek sendiri ya. Iya. Oke Mas, Iya. saya percaya kehidupan yang jauh lebih baik akan datang ke dalam hidupnya Mas Oglek ya. Amin. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih atas ceritanya. Terima kasih Mas Roy. Makasih sama-sama. Lewat sini, silakan. Jika kemahiran terlampau dibanggakan, maka dia akan berubah menjadi kekejian yang menghantarkan kegelapan. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Rahma dan Oglek. Rahma tadi menggunakan ilmu dan guna-guna dari jimat yang dia pakai untuk mengirimkan guna-guna ke suaminya. Dia menyangka itu makhluk yang sering mengganggunya berasal dari ilmu pesugihan yang memang diwariskan oleh leluhurnya. Padahal bukan, itu berasal dari jimat yang dia punya. Sementara Oglek tadi datang ke sini melakukan teror dengan kaki 1000. Gimana tanggapan kamu, Rahma Iya. dan Oglek? Rahma dan Oglek, saya lihat kalau Rahma itu lebih ke arah kayak semacam dia nggak tahu dan dia tersesat. Ya. Dan dia nggak tahu juga ternyata dia adalah korban. Dan dia tersesat, namun berbanding terbalik dengan Oglek yang punya dendamnya minta ampun. Ya, sakit Dan hati. meneror siapapun. Terutama wanita-wanita yang punya daya pikat yang kuat juga dan sakit hati gitu. Kalau Rahma kan saya ngelihat saya agak kasihan dan sedih dengan Rahma. Tubuhnya juga tidak bekerja dengan baik. Iya, ada masalah kesehatan. Ada masalah kesehatan juga kan. Jadinya kasihan Rahma. Oglek menyeramkan dan penuh dengan teror. Nah, itu dia. Menakutkan sekali. Rahma sama Oglek masih bisa lebih Ditolong. baik, bisa Iya, lepas. pasti lebih baik lagi kalau benar-benar berusaha baik sih. Oke, Anggi gimana tanggapannya ngelihat Rahma dan Oglek? Kalau menurut aku untuk Rahma itu memang kasihan banget sih ya. Tapi kan semua berawal dari dia karena dia sakit hati, dia ke dukun, akhirnya berbalik ke dia sendiri. Itu yang sangat berbahaya gitu. Lebih baik kita nggak usah lah seperti itu. Betul. Apalagi dia 3 tahun tidak menstruasi, yang Roy bilang itu dihisap oleh jin. Aku tuh sampai geli banget sendiri. Nah, aku bilang untuk Mbak Rahma mendingan kita nggak usah lah gitu-gitu. Ya, Mendingan balik lagi aja ke Tuhan. Kita harus berserah diri aja. Itu dia. Kalau Jangan untuk sampai ada Oglek, masalah. jangan justru sampai ada malah masalah. Bawa kita ke masalah yang baru. Nah, sama juga ke Oglek karena dia betapa, karena dia sakit hati dan betapa akhirnya dia menimbulkan banyak banget jin ke dalam Ya. tubuhnya. Semua akhirnya berbalik lagi ke dia sampai dia bisa santet orang 5 orang dia Iya, makanya santet. sampai meninggal. Itu kan kejiwaan kamu tuh kan bagaimana Ada yang membunuh salah. orang. Itu kan ada yang salah Ada gitu. yang salah. Mudah-mudahan sih setelah malam mudah-mudahan- hari ini ya. Iya. Semua Mudah-mudahan jauh lebih semuanya lebih baik lagi setelah dibantu sama Roy. Iya. Anggi De Peres, terima kasih sudah Iya, hadir di sama-sama. Menembus Mata Terima Batin. kasih sudah Sukses undang untuk saya. semua rencana baik. Iya, terima kasih. Thank you Kang. Iya, terima kasih. Roy Kiyoshi selalu menyenangkan.